Selamat pagi semua, kembali lagi bersama Bu Tride dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat ya, dan tetap semangat belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar tema 2 tentang penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan, dan di dalam materi ini kita akan mempelajari tentang penyesuaian tumbuhan terhadap lingkungan. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang penyesuaian diri hewan terhadap lingkungan. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungannya. Nah, ada yang masih ingat apa itu adaptasi? Nah, jadi Ibu ingatkan kembali, adaptasi merupakan bentuk penyesuaian diri yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk mempertahankan hidupnya ya. Jadi pengertian adaptasi tumbuhan dan adaptasi hewan itu sama. Nah, jenis-jenis adaptasi pada tumbuhan juga sama seperti adaptasi pada hewan, yaitu yang pertama ada adaptasi morfologi, yang kedua ada adaptasi fisiologi, dan yang ketiga ada adaptasi tingkah laku. Nah, marilah kita bahas satu persatu mulai dari adaptasi morfologi. Adapun pengertian dari adaptasi morfologi tumbuhan yaitu bentuk adaptasi yang ditandai dengan perbedaan pada bentuk daun, akar, dan batang pada tumbuhan. Nah, jadi contoh adaptasi morfologi itu ada pada 3 jenis tumbuhan. Ya, yang pertama itu ada tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit merupakan tumbuhan yang hidup di lingkungan perairan. Kemudian yang kedua ada hygrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di lingkungan yang lembab. Dan yang ketiga ada xerofit, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah kering. Nah, contoh tanaman hidrofit yaitu ada enceng gondok. Contoh tanaman hygrofit itu ada lumut, dan contoh tanaman xerofit itu ada kaktus. Nah, adapun perbedaan ketiga tanaman ini yang terlihat yaitu dari bentuk daun, ya. Nah, jadi bentuk daun dari ketiga tanaman ini sudah sangat jelas berbeda. Bentuk daun dari enceng gondok itu lebar dan tipis. Bentuk daun dari lumut ini dia meruncing dan kecil-kecil. Dan bentuk daun dari kaktus itu tebal serta berduri. Nah, tentu saja bentuk akar dan batangnya juga berbeda. Ya, dari daun saja sudah berbeda, maka akar dan batangnya juga berbeda. Nah, jadi adaptasi morfologi dari ketiga tumbuhan ini tampak jelas ya, yaitu perbedaan dari bentuk daun, batang, dan akarnya. Nah, kemudian kita masuk ke adaptasi yang kedua, yaitu ada adaptasi fisiologi. Nah, apakah yang dimaksud dengan adaptasi fisiologi? Jadi, adaptasi fisiologi itu merupakan bentuk penyesuaian diri tumbuhan melalui fungsi organ-organ tubuhnya. Jadi, kita tidak bisa melihat, ya. Nah, contohnya apa? Yaitu ada bunga rafflesia, kantong semar, dan Venus flytrap. Mari kita bahas satu persatu mulai dari bunga rafflesia. Nah, bunga rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga yang akan membantunya penyerbukan. Jadi, bunga rafflesia ini tidak bisa melakukan penyerbukan sendiri ya, jadi dibantu oleh serangga. Jadi, kalian masih ingat bentuk penyerbukan yang dibantu oleh serangga itu disebut dengan entomogami ya. Bunga rafflesia berkembang biak melalui penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Nah, untuk menarik serangga agar datang, maka bunga rafflesia ini mengeluarkan bau busuk seperti itu ya. Nah, itulah contoh dari adaptasi fisiologi yang pertama. Kemudian, contoh adaptasi fisiologi yang kedua itu ada tumbuhan Venus flytrap.
Nah, berikut ini merupakan gambar dari tumbuhan Venus flytrap, di mana bisa kalian perhatikan pada daun-daun dari Venus flytrap ini terdapat rambut-rambut. Ya, ini adalah rambut-rambut dari Venus flytrap. Nah, daun-daun Venus flytrap ini akan terbuka ketika ia menunggu serangga. Nah, ketika serangga sudah hinggap di daun Venus flytrap ini dan menyentuh rambut-rambut halus ini, maka daun dari Venus flytrap ini akan mengetuk dengan cepat. Nah, bisa kalian perhatikan pada video ini. Ketika kaki serangga telah menyentuh daun-daun dari Venus flytrap dengan cepat, daun Venus flytrap ini mengetuk. Selanjutnya, daun akan mencerna serangga dan menyerap nitrogennya. Nah, tumbuhan pemakan serangga seperti Venus flytrap ini disebut dengan tumbuhan insektivor. Yang ketiga yaitu ada kantong semar. Nah, berikut ini merupakan gambar dari kantong semar. Kalian bisa perhatikan ini merupakan tanaman dari kantong semar. Tumbuhan kantong semar biasanya tumbuh di tanah yang asam dan memiliki sedikit kandungan nitrogen, sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan. Untuk memenuhi kebutuhan nitrogen, tumbuhan kantong semar bergantung pada serangga sebagai makanannya, karena tubuh serangga mengandung nitrogen. Nah, daun pada kantong semar ini memiliki sulur. Nantinya sulur ini akan berbentuk seperti kantong seperti ini, ya. Dinding dalam kantong mengeluarkan nektar untuk memikat serangga. Nah, serangga yang terpikat oleh nektar tersebut akan hinggap pada dinding kantong yang licin dan jatuh ke dalam cairan di dalam daun. Nah, jadi yang dimaksud nektar itu adalah yang berada di dalam kantong semar ini. Kemudian serangga akan tertarik untuk mengambil nektar tersebut. Kemudian si serangga akan berjalan di pinggir kantong yang licin ini, kemudian akan terpeleset hingga ia jatuh ke dalam kantong semar ini. Nah, kalian bisa perhatikan cairan yang ada di dalam kantong semar ini akan melarutkan serangga yang jatuh ke dalamnya. Nah, selanjutnya daun akan menyerap nitrogen dari serangga tersebut untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan kantong semar. Nah, kantong semar juga disebut dengan tumbuhan insektivor karena tumbuhan ini juga memakan serangga, seperti itu. Nah, itulah 3 contoh adaptasi fisiologi dari tumbuhan. Kemudian kita masuk ke adaptasi yang ketiga, yaitu adaptasi tingkah laku. Nah, yang dimaksud dengan adaptasi tingkah laku yaitu bentuk penyesuaian diri dengan menunjukkan perilaku tertentu akibat mendapat rangsangan untuk melindungi diri dari musuh, baik itu rangsangan berupa rangsangan biotik maupun rangsangan abiotik. Nah, contohnya yang pertama itu pada bunga matahari. Bunga matahari beradaptasi dengan cara menyesuaikan diri terhadap sinar matahari dengan mengikuti arah gerak matahari. Nah, bunga matahari ini biasanya mengikuti arah gerak matahari ketika cuaca terik atau tidak hujan ataupun mendung. Nah, saat itu matahari biasanya akan bersinar dan bergerak dari arah timur ke arah barat, seperti halnya bunga matahari. Nah, jadi bunga matahari akan mengarah ke arah timur ketika matahari terbit dan akan mengarah ke arah barat ketika matahari terbenam. Jadi dia bergerak, ya, mengikuti arah gerak matahari. Kemudian contoh yang kedua, adaptasi tingkah laku pada tumbuhan, yaitu tumbuhan putri malu. Nah, jadi berikut ini merupakan tumbuhan dari putri malu. Tumbuhan putri malu biasanya mengatupkan daunnya jika terkena rangsangan atau tersentuh tangan atau benda lainnya, ya. Nah, tujuan dari putri malu mengatupkan daunnya yaitu untuk melindungi diri dari predatornya, yaitu untuk mengusir hewan yang ingin memangsanya.
Ketika hewan menyentuh daun, maka daun akan mengatup sehingga terlihat lebih kecil dan layu. Akibatnya, hewan tersebut tidak jadi memakannya. Selain itu, daun putri malu juga dapat mengatup ketika cuaca sangat panas dan ketika hujan turun, sehingga daun terhindar dari kerusakan. Nah, itulah cara-cara yang dapat dilakukan oleh tumbuhan untuk mendapatkan makanan maupun mempertahankan diri dari musuhnya. Selain contoh-contoh yang Putri disebutkan tadi, ada beberapa contoh lainnya yang dapat dilakukan oleh tumbuhan untuk melindungi diri dari musuh maupun untuk mendapatkan makanan, seperti pada bunga mawar. Nah, bunga mawar memiliki duri pada batangnya. Duri tersebut digunakan untuk melindungi diri dari predator atau pemangsanya. Nah, kira-kira duri pada bunga mawar ini termasuk adaptasi apa kira-kira? Apakah termasuk adaptasi morfologi, atau adaptasi fisiologi, atau adaptasi tingkah laku? Nah, untuk menjawab, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Ditunggu komentarnya. Demikian materi yang dapat Putri D sampaikan pada hari ini. Semoga dengan mudah kalian dapat memahami. Akhir kata, Putri D ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.